Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulet. Oke cuy, untuk ini video ya, gua dubbing ya. Gua dubbing videonya karena banyak banget suara-suara yang masuk ke recording ini ya. Jadi nggak seru lah ya, karena keganggu banget. Jadi ini gue coba dubbing. Nah, mohon maaf ya kalau gue misalnya lambat sinkron atau gimana. Ya, yang penting pada intinya itu kita lihat ilmunya dan kita apa lihat hasilnya. Nah ini untuk Vario ini ya, gua masih nunggu spare partnya belum datang-datang juga cuy ya. Susah banget ya, pipa radiatornya patah karena macet di blok ya. Dan gua harus cari penggantinya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya itulah mekanik ya. Kita selalu dapat tantangan ya. Tantangan dan tantangan ya cuy. Ya seperti itulah. Oke, jadi di sini gua akan langsung bongkar aja ya. Oke. Jadi ini kita bongkar dulu pertama untuk bagian dudukan kipas ya. Ini menggunakan kunci 14 ya, sok 14. Dan gue bukanya gunain impact seret. Oke, ini ya impact 300 ribuan yang selalu ngebantu gue dalam kerja ya cuy. Oke, ini di sini emang gue temuin agak seret ya, agak seret. Dan ini sebenarnya untuk sealnya itu apa ya, nanti kita lihat ya, bisa lihat sealnya itu terbalik ya cuy. Ini untuk sealnya terbalik ya. Tuh, ini untuk pasang seal ya. Tapi untuk para suhu di luar sana, oke, apa ini bener atau enggak ya? Cuma kalau secara logika kita apa sih? Seal itu kan penghalang ya. Sedangkan oli itu dari dalam ya, untuk dihalangi keluar gitu ya. Tapi ini kok terbalik ya. Berarti ini ada kemungkinan besar ini mesin sudah pernah dibongkar, cuma emang dari pembongkarannya ini rapi banget ini bongkarnya. Nah, tapi di sini yang gue lihat ini masih bekerja ya, alhamdulillah gitu, nggak ada bocor-bocor gitu kan. Kalau secara kegunaan ini real terbalik ya cuy, ini benar-benar terbalik ya, nggak kayak gini pemasangannya. Oke, jadi di sini gue langsung bongkar aja ya. Gue akan langsung bongkar ya untuk bagian sasisnya dulu. Di sini gue bongkar dan kita lihat kekuatan impact ini ya, sat-sat banget ya, isi sekali ya. Oke, mantep cuy. Impact 300 ribu. Di sini gue sambil ngudut ya cuy. Ini gue kerjain dari hari Minggu kemarin ya. Dan ini udah mau minggu lagi ya. Minggu lagi. Ini udah kita ketemu minggu lagi ya cuy. Nah, ini kunci 22 ya. Untuk rodanya. Nah, kita tembak aja. Siksa terus. Ya. Gue selalu siksa ini impact ya. Oke ya. Ini 10 detik ya. 10 detik. Gue hitung dari videonya. Ada durasinya kan ya. Kalau kita mau ngedit video itu ini 10 detik kebuka. Tapi kalau udah lawan impact angin ya, kalau kayak semisal yang pernah ganti di planet gitu ya, itu biasanya agak susah ya cuy, nggak bakal kena sama impact ini karena torsinya bener-bener gede ya, beda sama impact baterai ini yang unyu-unyu ya. Nah ini untuk oli, gua tap dulu olinya ya. Oke, ini gua tap olinya ya. Oke, untuk kapasitasnya masih pas ya, ini pas 1 liter ya. Berhubung gue pegang jadi nggak rata ya cuy, wajar lah kan kita pegang gitu. Nah ini untuk pembongkaran baut ya, kalau bisa ya, untuk pemula-pemula ya, baiknya direndengin bautnya atau dihitung gitu, pertama dibongkar di mana, nanti pasangin lagi gimana ya. Kayak Skyweb gue yang Skyweb owner gue yang kemarin tuh ya kan, itu kan ada patah-patah ya atau gimana, itu kan pasti ada kesalahan ya cuy, itu kesalahan banget ya. Yang panjang dimasukin ke yang pendek dimasukin ke yang panjang, jadinya dol dan patah-patah ya. Nah di bawah situ ya tadi ya, itu ada ring tembaga satu ya, itu bukan ganjel ya, itu untuk nahan oli ya, nahan oli yang dari tutup oli itu ya.
Nah, tutup oli itu kan ada legok di dalamnya ya, ada legok. Jadi di situ ada ruang sedikit untuk sisa oli ya. Di ring tembaga itu buat ngebuang ya cuy. Nah, dan di sini kita bisa saksiin ya. Nggak tahu ini bekas kebanjiran atau disetim atau gimana ya, karena selang hawanya sobek. Nah, di sini ada air ya cuy. Olinya kecampur sama air. Ya, entah dari mana ini ya, entah kebanjiran, entah dari nyetim ya. Nah, ini kalian bisa lihat kondisinya kayak gini ya. Oke cuy ya, ini ya mungkin akan mengerikan ya kalau misalkan oli-olinya jorok gitu ya, si ownernya ya. Tapi ini alhamdulillah ya, ownernya ini ya resik lah menurut gua. Jadi nggak terlalu problem ya, karena ini juga masuknya dikit nih ya. Feeling gue sih dari selang hawa ya, karena mau dari mana lagi, udah pasti dari situ doang jalannya ya, nggak bisa lagi lewat yang lain-lain. Oke ya, ini mas ya, waktu itu kan si masnya pesen ya sama gua untuk ganti selang hawanya ya, karena udah dari situ doang ya, itu kan langsung menuju ke pernapasan mesin ya, bisa jadi itu air masuk lewat situ ya. Oke, ini untuk murnya ya bener, udah sentuh kunci ya. Nah, ini untuk maju mundur ya, gerak kiri kanan itu nggak masalah. Kalau oblak, oblak itu jangan ya. Nah, ini kan, nah kalau oblak kayak gitu jangan tuh. Kalau maju mundur itu nggak apa-apa ya. Nah, ini aman karena halus ya. Untuk one way-nya juga masih halus ya. Dan seperti biasa untuk ciri khas spin skewep ya, pasti ada suara ngiriknya sedikit banget ya, karena wajar mesin tua ya. One way-nya, kalau one way-nya dicopot halus, cuma nggak bisa starter ya. Mau diganti bisa, mau pakai barang apapun bisa ya. Nah, ini ya edukasi lagi. Kalau udah ditap kan, tadi kan ada 1 liter ya. Nah, ini kan ada lebih nih, bisa 200 milian. Nah, kalau udah turun mesin begini, jangan pas masukin olinya 1 liter, tapi dilebihin ya. Nah, ini untuk pakai yang original ya, pasti dia bagus ya, akan keras, nggak jadi gel, dicabutnya juga gampang ya. Dan ini udah gue cek semua untuk lahar krukas ya. Untuk krukasnya, wow mantap ya. Sebenarnya ini udah sering banget nih konten kanan ini ya, gampang sih gini doang isinya ya. Nah, ini untuk kita coba ya, seret. Nah, enak banget ya. Impact 300.000 nih katanya, nggak bisa buka apa murpuli katanya ya. Ini ya kalian bisa lihat lah, baut roda oke, baut magnet oke, trackerin magnetnya ngebongkar oke ya. Nah, ini jangan dicongkel ya cuy ya, pastiin untuk pinggirannya itu selalu fresh ya, jangan baret atau gimana lah. Kalau kesalahan cutter dikit untuk ngebersihin ya wajar gitu kan, karena kan tangan ya, namanya tangan tingkat kepresisiannya ya nggak bisa 100% ya, namanya kerok pakai cutter gitu ya kan ya. Yang lucu kan ibaratnya orang-orang tuh pada baret-baret tuh dihalusin lagi, tapi apa ini malah sengaja dihancurin gitu, bingung gua. Kalau nggak ada alat mending beli ya, murah alatnya ya, dilengkapin gitu loh. Nah, ini kan ya cuma berapa waktu itu, 150 juga enggak kok, nggak nyampe. Original lagi, grip on. Rapi ini pasti kalau udah kayak gini ya. Langsung bongkar aja nih ya, apakah kuat atau enggak ya trackernya. Kita trackernya, impactnya ya, kita lihat ya. Oke ya, ini gue lagi edukasi ya, untuk pinggiran tuh ya jangan sampai cacat ya. Block kopling atau apapun CVT ya jangan sampai congkel-congkel cuy ya, sayang banget.
ya, karena di CVT aja kan ada ada packingnya kadang-kadang ya, yang bawaan original pabrikan tuh masih ada packingnya. Kalau ya coba aja lihat dah skyweb yang kemarin pertama gua garap ya, pada hancur ya. Ini gua spin gua nih ya, berapa ribu kali bongkar ini ya, mana nggak ada rembes-rembes ya. Tuh, kalau di baut oli ada kotor-kotor dikit ya wajar, kita ganti oli kena debu, wajar ya bos. Nah, tuh ini mana tuh, berapa kali gue bongkar ini ya, di konten kita lihat lah berapa kali tampil mesin ini. Kalau kita garapnya rapi bener nggak bakal ya, nggak bakal ngerusak. Sebenarnya itu aja kuncinya ya. Kalaupun semisal mau praktek atau gimana, prinsipnya gini aja ya. Tadinya kan awalnya bagus, balikin lagi ke bagus gitu. Kalau mesinnya kasar nggak masalah, kalau mesin kasar ya nggak terlalu beban ke kitanya gitu kan. Namanya pengen percobaan, tapi kalau mesin bagus tadinya tapi jadi hancur gitu kan nggak lucu gitu. Nah ya, oke, ini untuk gear starternya sama magnet udah bisa dilepas ya. Itu buka magnet aja kuat ya, buka magnet aja easy banget ya. Kalian bisa lihat impact 300 ribuan ya, udah berapa kali ini nguntungin gua. Oke, ini ya ada campur air ya, jelas banget nih, dari selang hawa udah pasti nih. Karena dari yang lain lagi udah gue teliti, ini nggak bisa cuy, nggak bisa masuk ya. Oke, saya ini tinggal dibongkar aja untuk bagian apa ya, pompa oli ya. Karena kita mau cepat keteng ya, kita harus buka pompa oli. Nah ini untuk spool ya, spoolnya tuh masih biasa dan udah DC-DC-an ya, masih biasa dong, nggak full web ya, nggak full web ini ya. Dan ini nanti untuk apa, pembersihannya ya, gue masih ada buktinya tau enggak ya, foto ya, takutnya kehapus atau video, sebab ya mau hujan waktu itu ya, jadi gue buru-buru ya. Tapi kalau untuk masalah pembersihan insya Allah udah gue bersihin semua untuk bagian dalam dan kanannya ya, kanan apa tuh tadi, bagian spool ya. Ini untuk rantai juga sebenarnya udah kendor, cuma nggak terlalu masalah kalau segini ya, masih aman ya. Sebenarnya ini untuk konten yang sebelah kanan ya gini-gini doang gitu, nggak ada istimewanya lagi gitu. Mau cari kasar apa ya, yang nggak ada gitu di sini tuh. Ya one way doang, paling one way sama rantai oli itu udah, itu doang gitu kan, yang bikin kasar gitu. Cuma kalau bisa ya perhatiin, ambil positifnya aja dari cara bongkarnya gitu ya, supaya rapi gitu. Baut kalau nggak inget direndengin ya, jangan sampai salah pasang, karena sekali hancur kalian harus ganti crankcase ya. Kalau dilas-las kayak gitu ya nggak percaya gua mah, nggak rapi ya. Cuma kalau yang ngerjainnya bagus ya pasti ada aja, ada, cuma kan 1001 gitu ya, agak susah juga nyarinya ya. Nah ini untuk apa, rantai ketengnya udah sampai ke head depan ya, tusuk sate, karena saking molornya. Nah oke, ini langsung aja gue mau buka si pompa olinya ya cuy. Buka pompa oli ya, pokoknya begitu doang sih ya, pakai obeng ketok gitu udah copot, udah lepas. Karena ini di sini nggak ada masalah apa-apa gitu, gue cuma mau ganti rantai keteng ya. Nah, sekali pukul jedek, nggak usah ragu, jedek langsung udah ya, gitu aja. Udah deh, bau pompa olinya juga udah agak mekar ya, nggak kayak apa sih ya, intinya udah kesentuh kunci lah. Nah ini udah tinggal gini doang, cabut ya kan ya, udah ada kontennya intinya ya. Udah gitu doang tuh.
Pokoknya nanti semua dibersihin ya, jalur-jalur olinya semua dibersihin. Nah itu untuk lubang-lubang olinya juga semprotin aja kompresor ya. Oke, nah beginilah cuy ya, kerja sendiri ya. Aduh, kalau untuk turun mesin Matic ini lumayan ya. Naikin sendiri, turunin sendiri ya. Ya kayak gitulah. Nah ini udah tinggal copot aja rantainya. Udah gini doang ya. Ini udah pasti molor ya. Tinggal diganti ya. Oke, nah ini untuk pembersihannya ya. Ini udah gue bersihin, seperti ini hasilnya. Nah untuk pinggirannya ya jangan sampai baret ya. Nah tuh kan nggak ada baret kan, gini enak ya. Jadi nggak akan rembes cuy ya. Nggak akan rembes. Nah itu untuk sisa-sisanya itu kerak udah lama banget ya. Nggak bisa sempurna bersih. Kalau mau sempurna bersih harus pakai cairan jahat ya cuy. Cuma gua nggak bisa ngelakuinnya dalam kayak gini, harus dibelah posisinya. Sedangkan ini stang pistonnya masih oke ya, jadi gua nggak sampai ke tengah. Nah di sini tinggal proses perakitan ya cuy, perakitan si mesinnya. Nah ini untuk rantai ketengnya diganti yang baru ya. Sini si emasnya salah beli ya, ini non original ya. Tapi gue pastiin ya, gue pakai rantai keteng Supra 28.000 aja. Alhamdulillah ya, udah jalan setahun lebih nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Gak tau untung-untungan atau gimana ya, namanya barang kayak gini ya. Nggak ada apa, nggak ketahuan masanya. Padahal segitu udah gue pakai kasar ya, betot-betot terus ya, sampai stang sernya kena ya. Stang ser spin gue udah mulai otek ya cuy ya. Wajar kalau ngebenerin alusnya ya. Kasar itu gampang ya, yang penting ada dananya. Kalau gue kan bongkar ya, kadang ngecek aja, pengen tahu apa yang rusak ya, udah tahu udah pasang lagi, kadang begitu. Kalau konsumen kan udah pasti siap dananya karena dia mau memperbaiki gitu loh, apa yang gak enak, apa yang berisik, apa yang aneh gitu kan. Kalau ownernya ya beginilah, begini adanya ya kita. Oke, ini tinggal pasang aja ya. Itu tadi titik 2 itu sempurnain lagi sama yang di crankcase-nya. Ini udah gua gesek-gesek ya, nggak mau hilang kotorannya. Mungkin sebelumnya ya ada efek-efek telat oli juga kan ya. Udah gua bersihin sampai ke sono ya, sampai mendalam ya. Cuma untuk bagian crankcase tengah jangan terlalu lama kena bensin ya. Takutnya lem tengahnya itu larut ya, ikut larut gara-gara bensin. Oke, minum dulu cuy ya, banyakin air putih ya. Kalau kerja lagi kayak gini tuh harus bener-bener air putih. Oke, kencengin pakai ini aja, kunci ini udah cukup ya, nggak perlu diketok lagi. Karena kekuatan obeng ini sama obeng biasa beda ya, beda banget, beda jauh. Ini udah pasti kenceng. Oke, ini udah aman ya. Semuanya udah gue cek ya, aman ya. Dari stang piston tuh sebelumnya ya udah aman, itu segitu masih aman. Cuma untuk jangka panjang ya kita nggak pernah tahu ya. Balik lagi ke perawatan olinya ya, perawatan berkalanya gitu. Itu doang sih. Dan untuk bautnya ya masih baut baja ya, baut baja. Tinggal tutup aja, ini mau tutup awal mau tutup akhir bisa ya, nggak ngalangin ya, nggak kehalangan gitu. Nah ini gue tutup di awal aja supaya lebih apa ya, udah clear lah gitu sampai ke akhir lebih cepat. Takutnya kan lupa gitu ya, namanya kita manusia biasa ya, nggak luput dari salah dan hilaf gitu ya. Oke, kencengin apa ya, sepasnya gitulah, feeling aja. Kalau kita udah biasa
bongkar baut mesin itu ya udah pasti tahu lah feelnya. Itu untuk pen gear starter ya. Nah, ini untuk bautnya, baut yang ke magnet ya, itu harus lancar ya cuy, nggak boleh seret ya. Kalau seret harus disenai lagi ya. Nah terus pas masuknya juga harus slep gitu ya, jangan sampai kehalang, jangan sampai pas masuk itu sepinya kejepit ya, jangan sampai itu, karena nggak pas ke sepi aja itu durasi pengapiannya udah kacau ya. Melenceng sedikit aja durasi pengapiannya pasti kacau. Oke, ini gear starternya ya, ini mirip punya Shogun ya. Gue lebih suka punya spin ya, lebih gede, lebih lebar ya, dan ya pokoknya presisi banget gitu dia. Kayak Skywave kemarin kan tuh sampai rontok gitu ya, nggak tahu bagaimana ceritanya tuh ya. Bisa rontok ya, pokoknya gue kurang suka ini tipenya ya. Kalau yang spin tuh lebih maju ya, jadi benar-benar simetris sama gear besarnya. Nggak tahu itu spin di upgrade begitu tahu gimana ya, nggak tahu ini yang justru dipersimpel, nggak tahu gimana. Silahkan tanya Suzuki ya, tapi ini semua di sini komponennya masih good condition, normal, mantap jiwa ya pokoknya. Nah ini untuk pakai yang pakai original ya, untuk pakai ini pakai original wajib ya. Pakai KW juga nggak masalah, cuma ya nggak tahu tahan berapa lama gitu, nggak ngejamin gitu ya. Kalau spin gue itu kan ya udah ketahuan, udah setahun lebih lah ya, bareng-bareng ganti keteng gitu loh ya, sampai sekarang nggak ada rembes, nggak ada gimana-gimana ya. Nah untuk pemasangan packing ini hati-hati ya, jangan sampai kelipet ya, jangan sampai kelipet. Nah ini pin dowel juga jangan sampai ketinggalan ya. Oke, untuk apapun gue selalu bilang pin dowel itu wajib ada ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, pastiin lagi semuanya bersih ya. Ini udah, ini tinggal tutup doang ya. Ini nggak gua sorot ya karena itu mau hujan ya cuy ya. Udah gitu doang ya, ini udah clear, tinggal pasang ya. Oke, pastiin lagi semuanya udah bersih ya. Lihat ini juga udah bersih ya, spoolnya jadi kinclong lagi ya cuy. Udah gue bersihin semuanya, semprot pakai kompresor, terus bersihin lah pokoknya sebersih bersihnya ya. Oke, kalau untuk kerak-kerak itu ya yang bandel ya, cuma kalahnya itu pakai oli ya. Olinya itu harus serutin mungkin digantinya ya. Serutin mungkin supaya nanti dia ke bawah rontok ya waktu kita ganti oli ya, itu dia ke bawah. Oke, ini langsung dipasang aja ya, udah gini doang. Oke, itu smash boboiboy itu bro ya, mantap. Biasa ini langganan abadi ya. Suzuki semua ya, keluarga Suzuki. Itu juga udah gua servis ya, waktu itu mesinnya pernah nyemplung ke banjir ya. Nah ini udah kita ganti filternya di sini ya. Yang kemarin tuh langsung kotor ya cuy, katanya udah pernah ganti ya, cuma langsung kotor, atau kenapa ya, pokoknya gue liat tuh nggak enak banget ya, udah kotor lah. Sama di dalam sini nih ringnya ya, ring o-ring gitu ya, itu nggak ada ya. Jadi pastiin apapun yang ada di dalam engine itu semua dibalikin lagi ya. Nah ini nggak ada ya, waktu gue buka gue cariin juga di dalam oli ya, nggak ada. Nah ini gue punya yang ini kecil ya, nggak tahu ini pas atau enggak ya. Nah, ini harus ada di situ ya, nggak boleh ketinggalan ya cuy. Apapun yang ada di mesin ya,
jangan ketinggalan. Coba bayangin ini kalau digesek ya, hancur mesin kalian cuy ya. Karena apa, tekanannya itu nggak sempurna ya. Nah itu harus ada di dalam situ. Ya kalian tahu lah, biasa bongkar pasti pernah tahu lah. Di dalam situ ya pokoknya. Tuh ya. Nah ini gue ganti pakai yang hijau ya, karena yang hitam tadi itu kekecilan. Untuk karet-karet begitu mah banyak ya cuy ya. Oke. Nah ini masukin ke sana ya, nggak ada lubangnya. Nah kesini nggak ada lubang ya, untuk tekanan per saat nanti ditutup. Nah pastiin ringnya nggak boleh jatuh ya, o-ringnya. Nah ini langsung ditutup ya, untuk panahnya ngadep ke bawah, posisinya ada di bawah untuk panahnya. Oke cuy, ini hari Rabu ya. Kemarin gua ngerakit bagian kanan itu hari Minggu. Oke, jadi ini barangnya udah mulai berdatangan ya, walaupun belum semua ya. Nggak tahu ini untuk blok piston mau pakai yang lama atau gimana, gue juga belum dapet informasi ya, karena kemarin ngomongnya beli ya katanya. Jadi gue lagi nunggu dulu jawaban ownernya. Ya wajar lah, dia juga kerja gitu kan, sibuk ya. Nah dan untuk pelatuk kemarin ya, ini sempat salah beli ya, jadi gue pakai merek biasa si hijau aja ya. Udah, ini udah paling presisi no. Untuk toleransi dari pelatuknya aja sama banget ya kayak yang ori. Ini ya rasa ori lah, ini rasa ori lah, daripada yang abal-abal box-box ginian ya. Aduh jangan lah, apa cuy, bahannya itu kurang bagus ya. Gua udah pernah coba lah yang kayak ginian tuh. Nggak lama itu, cuma sebulan ya udah habis, udah somplak miring sebelah lagi ya. Nah ini untuk contoh noken as original dan KW ya. Nih, yang original kita bisa bandingin sama yang lamanya. Oke ya, ini yang original KW, ini nggak ada tutupnya. Sebelah sini emang nggak ada tutupnya, sebelah sini nggak ada tutup ya. Nah tapi ini juga bisa sebenarnya dipasang, tapi ganti bearing ininya ya. Bearing ini pindah ke sini ya, bearing ini pindah ke sini. Cuma ini ada resiko, walaupun pakai tracker dicabut otomatis kan yang nahan yang tengah-tengah sini bola-bolanya. Jadi biasanya langsung oblak, ketika dibuka itu langsung oblak. Nah, nanti kalau dipasang ya jadi masalah lagi buat gua. Nah, jadi gue nggak mau ngambil resiko untuk noken as ya, langsung aja pakai yang originalnya, real original. Untuk bungkusnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk yang palsu. Kayak gini. Ini yang palsu. Oke. Serupa hampir sama ya, rupa hampir sama. Oke. Tapi ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan di sini nggak ada tutup, nanti ya nyembur ya, kesini nyembur, tapi pelatuk satunya nggak dapet ya. Karena kan gue udah pernah jelasin, di sini ada jalur oli di sini ya. Jadi di sini harus ketutup, di sini harus nyembur. Kalau untuk bearing nanti dapetnya dari sini, pelatuk nempel ke sini ya. Otomatis kan gimana sih yang namanya oli ketiup ya, oli ke dorong terus muncrat ya, mepet ke pinggir ya cuy. Udahlah, untuk secara logika sebelah sini tuh pasti kalau kena oli ya. Kalau untuk sebelah sini harus ditutup supaya apa? Supaya semprotan oli ke bagian nokennya, noken ke pelatuk itu aman. Nah, dan ini tuh kadang-kadang ini bearingnya yang KW ini ada tek-tek gitu, kayak nyangkut-nyangkut gitu ya. Ya cuma sebenarnya nggak apa-apa ini kalau mau dipasang. Cuma kalau untuk konsumen, apalagi ini mau jarak-jarak jauh, jangan lah baiknya. Ya kita pakai yang pasti-pasti aja ya. Sama ini merek hijau, gue udah sering banget pakai lah, aman, gak pernah ada masalah. Dan ini noken as lamanya, ya ini noken as barunya ya. Dari build quality-nya juga hampir sama ya, tingkat kepresisian dan bagusnya ya. Oke.
Nah nanti ini yang ada di sini bosing sama ini pentil ini kalian pindahin ya. Cepit aja pakai tang ya, seperti ini, tinggal tarik tuh ya. Enggak ini kok nggak kencang. Terus ini bosing jangan lupa. Hop, oke. Jadi seperti itu. Ini untuk tampilan original dan non original ya. Untuk pelatuk ya. Ya kalian tahu lah mereknya lah. Daripada pakai yang bungkusan biru gitu SGP-SGP-an ya. Jangan loh. Ini untuk perklep ya. Perklep juga. Gue minta ganti aja sekalian biar keelastisannya itu balik lagi ke normal ya, supaya cepet nutupnya. Dan ini ya seperti biasa gue pakai merek hijau juga, ini lebih presisi ya. Oke, ini lebih presisi dibanding yang merek-merek biru ya. Kemarin si owner sempet salah beli atau tergiur harga murah ini kemungkinan ya, cuma nggak tahu gue juga. Ke packing juga ya sempet ya kemarin itu ada di mesinnya. Nah ini gue beliin lagi untuk packing bawah. Untuk packing depan ini nggak masalah ya cuy, mau pakai packing besi bagaimana juga nggak masalah. Oke, kalau yang belakang ini wajib original ya, ini originalnya. Oke, jangan coba-coba lah. Ini untuk karet yang ono kan palsu ya, ini gue pakai yang ini ya, yang bawaannya yang kemarin udah bebelepetan lem ya, tuh masih ada bekasnya. Ini udah gue bersihin ya semaksimal mungkin, jadi seperti ini. Oke, untuk kayak lap ya kemarin udah kelihatan ininya parah banget ya. Yang X nya juga ini agak parah, kalau gue sekir ini habis ya. Oke, jadi gue ganti, jadi gue tinggal nunggu konfirmasi aja ini pistonnya mau pakai yang lama atau ganti yang baru ya. Karena kemarin sempat ngomong beli blok juga katanya ya, beli blok juga. Karena memang apa mindsetnya ya, kalau udah turun kayak gini mending sekalian gitu ya, jangan ditanggung-tanggung. Cuma balik lagi ya biar nggak terlalu bengkak ya udahlah, itulah nggak masalah. Cuma gue usahain semaksimal mungkin pemasangannya, insya Allah rapi ya. Oke, untuk pelatuknya kan kemarin ya udah ini legok-legok di sini ya. Terus nah itulah ada bopak ya, ini mau maghrib cuy ya. Jadi mau gimana lagi, waktunya serba mepet ya cuy, nggak ada waktu istirahat buat gua, jadi gua harus serba satset ya. Oke, jadi ini akan gua rakit ya, nanti gua rakit ya. Untuk detail perakitannya kan udah ada videonya ya, udah ada. Ini gua akan rakit nanti ya, gua akan perperan aja, jujur-jujuran gitu ya, nggak akan ada yang dumpetin, nggak akan ada yang dibohong-bohongin. Nanti gua akan videoin lagi untuk bukti ya, bukti part yang gue pasang apa dan yang gue kerjain apa gitu ya kan. Oke, ini gue masih nunggu konfirmasi dulu untuk bloknya dan pistonnya ya. Jadi untuk bagian depan ini udah komplit set, udah tinggal pasang, bisa naik mesin. Tapi tunggu untuk bloknya ya, ini untuk piston masih bagus ya kemarin. Oke, sip. Oke, jadi ini ntar baru gue keluarin ya. Dan di sini untuk piston masih pakai yang lama, untuk pelatuk masih pakai merek hijau, pelatuknya merek hijau, klepnya merek hijau. Dan ini untuk karbu ya, karena karbu bawaannya masih apa ya, belum gua garap ya, masih gua teliti penyakitnya di mana, karena boros banget dan bener-bener cumi stasionernya. Nah ini gua pakein dulu untuk karbunya, pakai karbu PE ya, PE 24 ya, dari motor gua. Ini untuk tester aja ya, ini kan motor baru jadi ya. Nah kita harus tes, coba kita panasin sampai sepanas-panasnya, nanti kita denger untuk perubahan suara mesinnya ada perubahan signifikan enggak gitu ya, kalau ada hal-hal lain atau apa ya kan. Karena kemarin kan bener-bener kita semuanya itu ketutup sama suara keteng ya, jadi kita nggak tahu suara mesin tengahnya bagaimana, suara CVT-nya bagaimana dan lain-lain. Oke, jadi gua akan langsung coba tes aja, nanti kita pantang sama-sama.
sekarang masih aman ya, masih aman. Biasanya langsung ada perubahan ya, kalau misalkan udah mulai panas saja. Kalau misalkan mesinnya itu gagal atau kenapa ya, biasanya dia langsung kasar lagi. Oke, untuk mesin tengah gua rasain sekarang ini ada getaran ya. Mesin tengahnya ada getaran. Ini lebih cenderung di kulkas ini getarannya. Kayak mesin mulai panas itu kayak ada yang ngoblak gitu. Nah ini jadi kita harus lebih mendetail lagi ke dalamnya. Kalau posisi dingin kan nggak bisa ya, nggak bisa dicek. Karena apa ya? Karena dingin gitu. Tapi kalau saat panas mesin ini memuai, jadi semuanya berubah. Kalau dirasa geter banget tuh. Geter banget. Ini persis kayak Shogun kemarin gua garap ya, untuk bagian kulkasnya itu lobok. ada suara jek 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 kayak gitu ya. Ini kayaknya di bagian kulkas ini.
Jadi gua nanti akan cek lagi, coba di baut one way nya ya kayak gimana. Gua akan coba cek karena ini geter banget. Nah untuk suara bagian head ya sampai saat ini nggak ada perubahan, aman-aman aja. Ini udah panas ya, panas banget ini. Kalau lagi kayak gini nih wajib kita cek detail banget ya. Cek lagi dan emang gini pasti waktunya makan banyak waktu ya, karena mau gimana kita cari detailnya gitu, apa aja penyakitnya kalian dirapihin, kalian keluar gitu ya kan, daripada nanti masuk lagi ke bengkel gitu kan, apa gimana ya kan, kita gimana kesannya gitu ya bro ya, nggak puas juga. Kalau untuk suara head ini udah sangat normal, ini tinggal di bagian tengah. Karena kemarin itu kan kita ketutup ya, jadi fokusnya itu di ketang aja. Nah, ini mulai kerasa, tuk gitu lah. Ini kayak kulkas oblak, gitu. Kayak kulkas itu bisa lari kanan kiri, bisa lari gini. Ya untuk ownernya nih semoga nyaksiin ya, ini yang terjadi di motornya sekarang. Ini wajib melakukan pengecekan lagi. Ini kan posisi apa, posisi dingin kan tadi nggak ketahuan, nah tapi pas panas ini ketahuan itu ya. Kalau misalkan di depan udah rapi, ntar di belakang nih ada apa pasti ketahuan gitu. Kayak gitu kalau main mesin begitu ya bro, kalau mau detail ya emang kayak gitu, kita merambat dulu. Kalau misalkan bisa dilihat kasat mata dari penglihatan langsung ya kita pasti langsung tangani. Misalnya ini nggak kelihatan kasat mata, semuanya juga apa ya, kesannya itu baik-baik aja. Kalau ini kan udah posisi panas ya, berarti kan ada perubahan apa ya, perubahan si bajanya ini loh, perubahan entah wadahnya, wadah crankcase-nya, entah bearingnya, entah apanya, semua memuai gitu. Baru ketahuan. Untuk suara kalian bisa nilai sendiri suaranya kayak apa, udah halus banget. Ini namanya suara udara. Nah, sama juga stabil ya pakai karbu ini ya. Jadi grafiknya tuh enggak jek kayak gitu. Oke, untuk suara head yang bener-bener kemarin bermasalah itu udah gua rapihin ya. Ini udah clear ya untuk bagian head. Nah ini cuma di tengah nih, di tengah ini ada getaran ya. Gua harus konfirmasi dulu ya, konfirmasi. Karena kemarin gua naik turunin si kulkasnya juga nggak kenapa-napa, semuanya normal ya, normal banget. Ini kayak pengalaman Shogun nih ya, Shogun bisa dari spool yang mentok magnet, bisa dari gerak kiri kanan bisa gitu. Banyak ini faktornya di bagian mesin tengah ya, atau crankcase-nya yang lobok bisa ya, jadi bearing udah mulai geser kiri kanan. Oke, ini udah 20 menit lebih ya, jadi gua akhiri aja ini ya, untuk hasil akhirnya ya. Nanti untuk mungkin tes drive-nya ya, nantilah gua upload lagi ya. Ini sekarang gua mau buat konfirmasi juga ke ownernya, dan apalagi yang mau digarap ya kan, ke belakang apa untuk kedepannya gitu ya.
Selebihnya untuk suara mesin kalian bisa dengar sendiri. Udah Jospar up. Oke, jadi gua akhir aja ini ya untuk part 2 nya Skyway. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.